Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan persiapkan hati untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini, dan biarlah kami adalah umat-Mu yang senantiasa hidup di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan kami, menjadi sumber pertolongan di dalam kami menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulan yang ada. Kami menantikan sabda firman Tuhan dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita terambil dari satu ayat, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Nah, Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang tersesat di sebuah padang gurun gitu ya, mirip dengan padang gurun. Tidak ada rumah, tidak ada kerumunan, pemukiman penduduk gitu ya. Tidak ada sesuatu untuk dia bisa makan, dia bisa minum. Nah, dalam kelelahan dia, ketika dia mulai merasakan sangat lelah karena dia belum makan, dia kekurangan air, dia tiba-tiba melihat satu pompa air kuno gitu ya. Pompa air yang kalau Bapak Ibu ingat itu yang bentuknya besi dan harus dipompa begitu ya. Nah, dia melihat sebuah pompa air. Wah, harapan dia bisa menemukan air di situ. Harapan dia bahwa dia bisa meneruskan kehidupannya gitu ya, karena dia bisa ketemu air. Paling tidak ketemu air dulu. Nah, ketika dia mendekati pompa itu, dia berada di dekat pompa itu, ternyata di sebelah pompa itu ada satu tempayan kecil berisi air. Nah, lalu ada catatan di dekat tempayan dan pompa itu yang menuliskan bahwa tuangkan air ini ke dalam pompa, maka pompa ini akan bisa mengeluarkan air. Ya, jadi dia harus nuang air dulu di pompa, baru pompa ini akan bisa berfungsi. Ya. Kira-kira kalau kita mau bayangkan kalau pompa air di rumah kita gembos gitu ya, terus kita harus sedikit memberi air supaya anginnya keluar. Nah, kalau Bapak Ibu ada di posisi pemuda itu, apa yang akan dilakukan? Apakah akan dengan mudah mengikuti petunjuk yang ditemukan, yaitu menuangkan air di dalam tempayan ini untuk dimasukkan ke dalam pompa supaya pompa ini berfungsi? Atau kita akan berpikir, wah, ini ada air di tempayan yang bisa aku nikmati, bisa aku minum. Jangan-jangan kalau air ini dituang ke pompa air itu, ya kalau pompanya berfungsi. Kalau ternyata pompanya tetap tidak berfungsi, maka kita akan kehilangan air dalam tempayan yang seharusnya bisa diminum. Nah ya, satu situasi yang dilematis, yang tidak mudah gitu ya, karena kita tidak bisa memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang tadi kita baca ada dalam satu bagian besar ketika Nabi Elia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Janda ini hanya punya sedikit tepung dan minyak yang dia punya
untuk makan dirinya dan anaknya. Tapi dalam keterbatasan itu, firman Tuhan hadir dan meminta dia memberi makan Elia juga. Ya, satu tepung dan minyak yang jumlahnya tidak banyak harus dibagi untuk Elia, untuk dirinya sendiri dan anaknya yang belum tentu juga berikutnya bisa makan. Jadi situasi yang dilematis juga yang dihadapi oleh janda di Sarfat. Ya, dikatakan bahwa janda ini diminta untuk membuat bagi Elia lebih dulu. Ya kalau Elia ini sungguh-sungguh nabi Tuhan. Kalau bukan, ya kalau ternyata Elia ini penipu, maka si janda Sarfat ini akan kehilangan harapan satu-satunya dia untuk menyambung hidup, dia punya makanan. Tapi menariknya adalah janda ini taat. Ya, kalau kita mengandalkan pikiran kita sebagai manusia, seringkali kita nggak bisa menemukan, ya, tidak bisa memikirkan secara bijak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetapi dari janda si Sarfat ini, nanti Bapak Ibu bisa membaca cerita lengkapnya sendiri di rumah masing-masing, ya, dari ayat yang ke-7 pasal 17. Tapi dari janda di Sarfat ini setidaknya kita belajar yang pertama, kita memang tidak tahu banyak hal, tapi Tuhan tahu semua. Kehidupan kita adalah hidup yang berada di bawah kedaulatan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan satu peristiwa atau kesulitan bahkan kita alami, yakinlah bahwa itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan ketika Tuhan berencana, Tuhan tidak pernah membuat satu keburukan, apalagi di dalam kehidupan anak-anaknya. Pasti ada rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Seperti janda di Sarfat ini yang mengalami kelaparan, mengalami kekeringan daerahnya. Ternyata kesulitan itu menjadi saat di mana si janda ini melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, yakinlah bahwa kuasa Tuhan yang sama juga akan terjadi di dalam kehidupan kita melalui setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Hal yang kedua, ketika kita meyakini bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, kita diajar untuk seperti janda ini juga mau taat, mau mengerjakan bagian kita, karena melalui itu Tuhan bisa mendatangkan berkat-Nya. Ya, yakinlah bahwa di dalam setiap pekerjaan yang dijalani, yakinlah di dalam setiap hari yang dilalui, Tuhan memelihara. Ya. Tuhan memelihara melalui tangan kita, Tuhan memelihara melalui kaki kita, bahkan Tuhan memelihara kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap meyakini pemeliharaan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan tidak pernah membiarkan kita berada di dalam satu keadaan yang diabaikan, gitu ya. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu memelihara. Jadi yakinlah di saat-saat sulit sekalipun ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Kita sekali lagi berdoa yuk. Tuhan, tolong kami untuk terus meyakini pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Di tengah segala kesulitan, kekurangan, dan permasalahan di dalam kehidupan, seringkali kami lupa ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Hari ini kami belajar untuk memasrahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kami. Di dalam segala kesulitan itu, biarlah kami tetap boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti, bahkan pemeliharaan Tuhan yang hadir melalui berbagai cara yang Tuhan mau, sehingga kami boleh terpelihara dengan baik di dalam kehidupan ini. Kami pasrahkan kehidupan kami ya Bapa, sepenuhnya di dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan.
di dalam keseharian kami, di dalam sakit penyakit yang kami alami, di dalam aktivitas yang kami lakukan, dan di dalam segala keterbatasan fisik yang juga kami mungkin alami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah itu semua menjadi saat di mana kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tolong kami ya Bapa, kuatkan terus kami, dan biarlah kami boleh senantiasa beriman teguh kepada Tuhan, dan kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah.